Yang ketiga, saudara. Siapa kelompok yang ketiga yang keberadaan mereka akan membawa perbaikan di tengah-tengah umat? Kelompok yang ketiga adalah al-ghaniyus saleh. Al-ghaniyus saleh. Orang kaya yang soleh. Yang dia mengambil yang mengumpulkan harta dari cara yang halal. Yang hartanya diinfakkan fi wujuhil khairat, dalam jalan kebaikan. Ini luar biasa, saudara. Saudara, yang namanya harta itu jifah, ibarat bangkai. Dunia itu ibarat bangkai, saudara. Cuma orang gila yang mau berebut bangkai. Ad-dunya mal'unatun, kata Rasulullah SAW. Dunia itu terlaknat, saudara. Akan tetapi ketika dunia, harta berada di tangannya orang soleh, maka kata Nabi Muhammad, ni'mal malu saleh lirrajulis saleh. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya harta yang baik yang berada di tangannya orang baik, yang ada di tangannya orang soleh. Luar biasa. Kalau orang kaya sudah soleh, saudara, masya Allah. Orang fakirnya dibantu, orang miskinnya dibantu, pesantrennya dibantu, majelis taklimnya dibantu, masjidnya dibantu, anak-anak yatimnya dibantu, tulabul ilm, santri-santri dibantu dalam menuntut ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Orang kaya kalau soleh, kekayaannya akan digunakan untuk mengangkat maqam indallah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, kata Imam Al-Haddad, di antara yang menyebabkan kerusakan di atas muka bumi, Anda tahu siapa? Al-ghaniyudz zalim. Orang kaya yang zalim, saudara. Yang mengumpulkan hartanya dari jalan yang haram. Karena biasanya harta kalau udah diambil dari jalan yang haram, ujung-ujungnya dipakai buat yang haram, saudara. Kalau kata bahasanya Imam Besar, bahasa Betawi ya, itu orang kalau ada duit haram, biasanya duit setan lari ke iblis, saudara. Ya, harta kalau diambil dari yang haram, biasanya dipakainya ujung-ujungnya pakai yang haram. Kalau ente mau tahu seberapa halal harta itu, lihat penggunaannya untuk apa. Ulama menyebutkan itu, saudara. Lihat penggunaannya untuk apa. Harta yang dikumpulkan dari yang haram dipakainya buat hal-hal yang buruk. Allah al-ghaniyudz zalim. Orang kaya kalau sudah zalim bahaya. Kalau orang miskin zalim, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah miskin zalim lagi, saudara. Tapi kalau orang kaya udah zalim, kiainya bisa dibeli, habibnya bisa dibeli, pejabatnya bisa dibeli. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bahaya, saudara. Hukum bisa dipermainkan. Seperti sekarang terjadi di berbagai belahan dunia. Apa yang disebut dengan oligarki. Apa itu arti oligarki? Ini bukan Indonesia, di berbagai negara oligarki. Di berbagai negara, oligarki itu sekelompok orang kaya yang kekayaannya nggak ngotak, saudara. Kekayaannya luar biasa. Sekelompok orang tapi nguasai negara dengan kekayaannya. Pejabat dibeli, politik bisa diatur, hukum bisa diatur, dan lain sebagainya. Saudara, betapa besar kerusakannya. Ulama bisa ngerubah hukum gara-gara uang haram seperti ini, saudara. Dari orang-orang kaya yang zalim. Politikus bisa berbuat zalim gara-gara uangnya orang-orang kaya yang zalim, saudara. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang kaya yang soleh panjang umur, sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Sadayana korantos ngartos. Alhamdulillah.